Saya sekarang sedang di Dusun Wonosari, Desa Taman Suruh. Kami sedang mempersiapkan sebuah acara jamasan keris bersama ini ahlinya Kang Ilham. Kang Ilham ahli keris. Nah, ini beliau ini ahlinya. Ini Kang Ilham ini ahlinya keris. Kita sedang mempersiapkan diri. Sebentar lagi akan diadakan jamasan keris dalam rangka satu suro, dalam rangka hari ulang tahun Islam. Jadi ini sudah merupakan tradisi yang ada di desa-desa di Banyuwangi. Pada malam tahun baru Islam ini banyak kegiatan-kegiatan selamatan kampung, kemudian pawai, obor dan sebagainya. Nah, kami malam hari ini setelah tadi menghadiri acara-acara selamatan kampung, malam hari ini akan mengadakan jamasan keris yang sebentar lagi sedang menunggu teman-teman dari komunitas Osing Pelestari Adat yang akan datang ke sini, yang akan mengadakan ritual jamasan keris pada satu suro ini. Stay tune bersama Wowo kembali ke desa. Ini teman-teman saya yang akan mengikuti ritual jamasan keris dalam satu suro ini. Mari kita perkenalan dulu dengan teman. Nah, ini cinten Mas? Mas Hari dari Congkeng. Aduh, Mbak sing ayu iki, Mbak Rima ya. Mbak sinten? Bugani ya, Bugani. Mereka adalah teman-teman yang setia dengan ada tradisi. Mbak Sopo jenenge Mbak Susi ya. Ini tidak asing lagi teman saya, Kepala Suku Osing Man Usi. Ini Pak Lurah kami, Pak Kepala Desa Taman Suruh, Mas Teguh. Jenengan Pak Yusuf, Maman, Kang Maman dan teman. Nah, ini kami sedang masih menyalakan tupa. Tupa ini dipercaya untuk supaya roh leluhur bisa hadir sama-sama kami di sini untuk menjamas keris. Ya, intinya adalah sebuah wangi-wangian tupa supaya harum roti ke manusia. Ya, sekarang seperti itu. Baik, ini satu lagi ini Kang Sam, salah satu sesepuh kami di ada tradisi komunitas Osing Pelestari Adat. Nah, inilah ahli keris kita, Kang Ilham Panji Triadi. Panji Blambangan. Panji Blambangan. Kang Ilham, selamat sore. Selamat malam. Ya, selamat malam. Salam satu suro. Salam satu suro. Malam satu Sebelum acara dimulai, Kang Ilham, jelas no sulung acara ini tujuannya apa dan nilai-nilainya bagi kita pelestari adat ini apa, Kang Ilham? Monggo. Memang ada nilai-nilai khusus yang harus kita lestarikan, nilai-nilai warisan adiluhung dari leluhur kita, bahwa tradisi jamas atau mencuci pusaka di malam satu suro atau selama 1 bulan suro itu adalah sebenarnya membersihkan energi negatif. Membersihkan energi negatif. Ya, dari pusaka yang menempel di pusaka. Percaya atau tidak, sebenarnya pusaka ini selama setahun dipakai oleh atau dirawat oleh simpunya atau pewarisnya, itu sebenarnya ditempeli oleh energi-energi, keinginan-keinginan, nafsu-nafsu yang negatif. Selanjutnya malam satu suro ini adalah kesempatan untuk membersihkannya, disucikan dengan obor api yang sudah kita siapkan. Ya, katanya orang Banyuwangi ada beras, kemudian ada
yang warna 5 sekar setaman itu tujuannya adalah untuk memberikan energi positif, sehingga selama setahun ke depan pusaka ini sudah bersih, tidak mengganggu yang punya, bahkan bisa bermanfaat energi. Sebab keris itu diciptakan mempunyai tujuan atau visi tertentu oleh sang empu. Jadi dalam keris itu ada tangguh. Tangguh itu perkiraan atau estimasi zaman. Kemudian ada dapur atau bentuk untuk siapa keris itu diciptakan. Untuk Pak Teguh sebagai lurah misalnya, itu sebagai pemimpin, kerisnya ya harus keris pemimpin yang berfungsi untuk memimpin. Pak Wowo sebagai pedagang, ya kerisnya harus yang pelaris supaya dagangannya laris dan senang orang-orang datang ke warungnya, warung Kemarang sebagai owner Kemarang. Ini kebetulan ada milenial yang tertarik untuk mencuci pusaka, ya, pusaka, dan dia sudah membawa masing-masing satu pusaka siap untuk dibersihkan, ya. Dari depan, Ya, jadi saya lanjutkan. Tadi nyampe dapur, ya, kemudian di situ ada pamor. Jadi pamor itu nanti simbolisasi dari seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pemimpin harus berwibawa, seperti pamor bulu ayam, melati sarunce. Untuk yang karejeken juga demikian, ada simbol pamor-pamor tertentu. Dan terakhir dari simbol itu pasti ada tuah, ada tajek. Itu adalah sebenarnya harapan atau doa empu yang diwujudkan dengan simbol-simbol tadi. Harapan empu ini supaya doa empu itu supaya terkabul. Bagaimana caranya? Nah, tradisi kita adalah merawat warisan leluhur yang mempunyai nilai-nilai adiluhung. Monggo kita mulai. baik. Dari luar.
itu pun pencak. Pedang. Ini Oke. mungkin pegang oleh para pendekar ini, termasuk yang saya pegang. Ini kebetulan ketemu di sekitar Grand Zero Perang Bayu. Pedang ini bentuknya sudah keripis seperti ini karena terpendam di tanah. Mungkin sudah ratusan tahun. Bayangkan Perang Bayu itu puncaknya tahun 1771. Jadi pedang ini terkenal sebagai pegangan Rempek, Mas Rempek Jokopati, di samping tombak biring lanang seperti punya Pak Teguh tadi, tombak biring lanang. Jadi pedang ini sangat ditakuti oleh Belanda, pedang yang para dipegang oleh para Yang ini? pendekar ini. Sebab kenapa disebut pedang luwu? Sebelum perang, pedang ini dilumuri dengan bisa ular luwu, ular hijau. Jadi tanpa disentuh pun, tanpa mengena kulit musuh, itu dengan Percikan. bukan dengan tenaga dalam tertentu. Oh. Pedang ini ketika dibuka dengan tenaga dalam, maka hawa racunnya membias dan menyebar. Oh. Maka musuh sudah bergelimpangan tanpa menyentuh kulit musuh. Sehingga pedang ini amat ditakuti oleh Belanda saat itu. Ini para pendekar Mondoluko ini mau mencoba untuk dipakai peragaan pencak sumping. Dua bentuk yang berbeda. Selendangnya coklat. Ada dua orang pendekar pencak sumping ingin mendemonstrasikan menggunakan pusaka kuno yang memiliki energi positif yang sudah dicuci, mau dicoba diperagakan. Masih berbunyi mendesing. Masih mendesing. Masih mendesing suaranya. Bersuara nyaring. Mendesing, masih tajam. Sentuhan masih ya. Wah. Pinggirkan satu lagi. Awas. Ya, tepuk tangan. Baru saja saksikan, masih pedang-pedang tersebut masih memiliki energi desingan, sentuhan antara pedang ke satu dengan yang lainnya masih energinya punya luar energi biasa. luar biasa, berdesing, suaranya nyaring, masih seakan-akan itu masih serasa masih memiliki kekuatan pada nenek-nenek moyang leluhur kita ketika masih perang melawan
perang di mana nih? Perang di mana dulu di Belambangan? Perang Bayu. Perang wis tuwek iki lali terus. Perang Bayu. Jadi hari ini kita sudah mengikuti jamasan keris Belambangan. Dahulu keris dan tombak digunakan sebagai senjata, juga kerap digunakan sebagai benda pelengkap sebuah ritual. Namun kini nilai estetikanya bukan sekarang, bahkan sekarang dunia internasional melalui UNESCO sudah mengakui keris adalah simbol kecerdikan budi manusia Nusantara sebagai warisan kemanusiaan milik dunia. Jadi keris merupakan wujud dari lambang kepribadian yang manusia bermakna kearifan lokal. Dengan kepandaian dan kearifan tersebut mampu menuangkan simbolisasi kepribadian dan manusia yang sebagai harus lebih dimengerti oleh masyarakat Nusantara. Nah, ya. Cake ngomong oleh kaldi rasane mari nyekel pusaka luar biasa, menguras tenaga, terasa 4 kali tampil, sehari 3 kali kerja, logrok. Jadi tenaganya berat dan suaranya bidol yo, suaranya bidol yo, suara sentuhan dengan sentuhan. Waduh, luar biasa, ampun pokoknya. Oke, iki menurut satu pendekar pencak sumping. Gimana menurut yang kalian nilai rasanya Molek? Wih, alhamdulillah, cok Pak. Enak yo, terasa yo. Nggih, tenagane rada kathah nih kemarin. Oke. Jadi begitulah jamasan keris yang dilanjutkan dengan suatu demonstrasi menggunakan pusaka kuno untuk pendekar-pendekar pencak sumping ini yang diadakan oleh komunitas Osing Pelestari Adat di Desa Taman Suruh pada malam hari ini, terus melestarikan adat tradisi khususnya yang ada di Banyuwangi. Stay tune bersama Wowo Kembali ke Desa. Ini keris pegangannya Pak Kepala Desa Taman Suruh. Atasnya dulu terbalik. Ya, dari atas dulu juga. Harus gini dulu. Atasnya. Ini namanya keris apa, Mas? Tundung musuh. Tundung musuh. Tundung musuh artinya kalau ada lawan-lawan yang akan mengganggu, belum sampai dihadapi mereka sudah mundur. Kalau pegangan ini punya energi positif untuk menundung musuh. Ini setiap satu suro harus dibersihkan. Saya sudah berguru tadi dengan Pak Ilham Panji Belambangan untuk cara menyuci dengan seperti ini. Ini adalah air bunga, 7 bunga dan airnya dari 7 sumber. Ini ya, langsung bersinar. Ini kelihatan sinarnya ya, ada garis-garis kecil di dalamnya, kelihatan sekali halus ya, menjadi seperti bersinar. Ada garis-garisnya. Ini air sudah banyak, ada bunga 7 kembang, ada jeruk, sudah ada beberapa ini bahan-bahan untuk nggak tahu apa aja namanya tadi dijelaskan. Jenang warna 5 Pak, ketan cemeng, jenang beras merah, kacang hijau, beras jagung, ketan putih. Jenang warna 5. Menyimpulkan keanekaragaman budaya. Kekayaan warna budaya. Keanekaragaman budaya. Sudah cukup mengkilat dan sudah kelihatan. Ini setelah itu dimasuk ke sana tadi. Ya, kita bawa ke sana.
Bebannya dinyalakan nyalakan lagi. Kami dibawa depannya, nyalakan lagi Oke. depannya. Oke. Nah ini setelah ini dikeringkan nih sebenarnya dengan cepat. Supaya harum, ya itu udah kelihatan mengering. Lapnya pasti mana? Nggak ada lah Pak, langsung aja. pakai ini ya. Jadi energi dari leluhur yang membuat keris ini akan kembali memperbaharui energi positifnya. Tundung musuh, jadi orang-orang yang akan mencoba mengganggu akan meninggalkan tanpa harus ada peperangan maupun ada sesuatu perlawanan. Hanya dengan ini yang akan memusuhi akan pergi. Tundung musuh, tundung musuh. Ya, cukup bagus. Lalu dimasukkan kembali. Nah, ini dia. Selesai sudah jamasan keris tundung musuh milik Kepala Desa Taman Suruh. Stay tune bersama Wowo kembali ke desa.